welcome back my YouTube channel. Oke guys, kali ini aku mau bahas salah satu topik yang menarik ya, tentunya. Nah, sebelum masuk ke topik itu, tetap jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Topik yang akan aku bahas kali ini yaitu tentang sifat malas yang ada di diri manusia. Nah, tentunya kalian itu pasti memiliki sifat malas yang ada pada diri kalian, termasuk saya ya. Saya juga terkadang malas melakukan kegiatan apa yang enggak saya suka yang pertama. Nah, kalau mungkin yang lainnya jika saya sudah main handphone, laptop, dan yang lainnya, itu pasti saya akan melupakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, tentunya di sana pasti saya diingatkan oleh ibu saya untuk selalu menghilangkan rasa malas itu. Dan sekarang saya pun sudah mulai menerapkan ya sedikit rajin menghilangkanlah rasa males itu agar tidak selalu saya terapkan, karena kan ya saya tahu sifat males ini tuh tidak berguna. Sifat males ini tuh tidak ada faedahnya. Jadi ya udahlah, hal apa juga yang menggunakan rasa malas gitu. Jadi sedikit demi sedikit kita harus bisa menghilangkan sifat malas itu. Nah, aku akan bahas sifat malas itu sekarang di sini dan memberikan kalian cara untuk mengatasi gimana sih caranya kita menghilangkan rasa malas itu. Ya, dengan cara saya sendiri, saya akan memberikan kalian itu cara saya gimana saya menghilangkan sifat malas itu. Dulu saya itu sering menunda-menunda pekerjaan, di mana sewaktu saya dikasih tugas sama guru, dosen, dan juga dikasih tugas sama orang tua saya pasti selalu menunda. Di mana saya berpikir, nanti sajalah buatnya, gampang, nanti aja deh kerjainnya, gampang. Saya selalu menunda waktu seperti itu, sehingga nanti ketika sudah saya tunda, di sana baru saya akan terbebani dengan tugas-tugas itu. Dan saya pun harus cepat-cepat segera-segera mungkin untuk mengerjakannya, sehingga hasilnya tidak baik. Maka dari itu, apa sih gunanya sifat malas ini? Dan ya haruslah segera menerapkan sifat yang lebih baik lagi, dan jangan pernah menunda-menunda waktu, menunda pekerjaan. Jadi sekarang ada pekerjaan, lebih baik jika ada waktu kosong ya kita lakukan. Dengan kalian sering menunda waktu, sehingga sekarang kalian harus membuat target, dimana dulu kalian itu membuat target ya nanti aja deh waktu ngumpul tugasnya, itu besok ngumpul tugas, kemarinnya baru buat atau besoknya juga baru buat. Sekarang buatlah target, dimana ketika kalian ingin mengumpul tugas, saya harus bisa mengumpul tugas lebih awal dari teman saya harus bisa mengumpul tugas lebih cepat dari yang sebelumnya. Nah, buatlah target sehingga kalian itu mampu mencapai target itu, dan kalian akan berusaha untuk mencapai target itu. Nah, kita sebagai manusia, kita tidak akan luput dari kata bingung ya, dimana ketika kita sering lupa dengan sesuatu hal, maka dari itu sangat penting sekali kita membuat daftar, dimana ketika kita membuat daftar, membuat jadwal, sekarang jadwalnya membuat tugas, sekarang jadwalnya nyapu, sekarang jadwalnya gini. Kita tuh keseringan lupa karena keseringan asik dengan kegiatan yang mungkin tidak bermanfaat bagi kita, seperti menonton TV, film yang kayak gitu. Ya, setidaknya kita terlalu berlebihan melakukan hal seperti itu. Kita harus mampu membuat diri kita itu terhindar dari itu dengan cara
buatlah daftar dan jadwal kita agar kita itu mampu mengatur waktu kita, dimana kita harus belajar gitu guys. Terus yang lebih penting lagi, hindari tempat tidur dan juga sofa, dimana ketika kita belum waktunya istirahat, kita harus sangat menghindari itu. Karena kalian tahu tempat tidur dan sofa itu adalah tempat bersantainya kita. Pasti kita jika sudah duduk, sudah tiduran, kita akan lupa dengan kewajiban kita, lupa dengan jadwal kita. Ya, apalagi kita memegang HP. Otomatis HP itu akan selalu menjadi teman setia kita di tempat tidur dan sofa itu. Nah, itu sangat perlu dihindari, guys. Saya juga sering menghindari itu ketika belum waktunya saya istirahat. Dan masih adalah jadwal yang harus saya kerjakan. Nah, dan yang terakhir yaitu pola hidup teratur. Dimana ketika semua kegiatan kita, semua hidup kita itu sudah kita atur sedemikian rupa, sehingga kita itu merasa senang dan bahagia menjalani aturan itu. Nah, ketika kita sudah melihat keadaan, situasi itu berantakan, otomatis kita akan merasa malas untuk melakukan kegiatan itu, malas untuk melihatnya. Sehingga kalian harus bisa mengatur hidup kalian agar apa yang kalian jalanin, apa yang kalian ingin aktivitaskan itu kalian senang melakukannya. Dan aturan itu harus kalian sendiri yang buat. Karena yang tahu diri kalian itu adalah diri kalian sendiri. Oke guys? Nah, jadi itu cara-cara saya menghindari sifat malas ketika dulu saya sering sekali melupakan hal yang penting. Karena waktu yang sering kita buang dengan menumbuhkan sikap malas itu sangat berarti sebenarnya guys. Jadi bagi kalian yang mungkin merasa diri kalian sama seperti saya dulu, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa bahwa kalian tidak bisa berubah, karena segala perubahan itu berada di diri kalian. Ketika kalian niat untuk berubah, pasti kalian bisa. Dan lakukanlah dengan cara yang mungkin menyenangkan bagi kalian dan menurut kalian itu bagus gitu. Nah, kalau kalian juga menggunakan cara seperti yang saya lakukan, tidak apa-apa ya. Itu bahkan cara yang sangat simpel dan cara yang sangat mudah untuk dilakukan. Ya, intinya tetap tumbuhkan rasa niat kalian, karena niat adalah hal yang paling penting ketika kita mau menjalani suatu perubahan. Nah guys, mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Tetap ya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye bye, sampai jumpa.